Orang berbuka, kita ikut berbuka. Orang bersaur, kita ikut bersaur. Saat berpuasa masih mengerjakan hal-hal yang haram, maka ya urusan masing-masing. Yang penting gak ganggu orang. Itu adalah puasanya orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 27 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan, yaitu temanya adalah puasa orang awam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa orang awam ini sebenarnya saya ambilkan dari perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau disebutkan perkataan beliau ini dalam kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, Inna ahwana as-sawmi tarku at-ta'ami wasyarab. Sesungguhnya puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Dari sinilah tema tersebut diambilkan, puasa orang awam. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka arti awam adalah kebanyakan.
atau umum atau biasa, tidak istimewa. Puasa orang awam, puasa umum, puasa kebanyakan orang, puasa biasa, puasa tidak istimewa. Atau puasa orang biasa, bukan ahli. Nah, puasa orang biasa, bukan puasanya orang ahli. Ini yang dimaksud dengan puasa orang awam. Baik. Kalau seandainya materi sudah kita pelajari, maka poin yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwa tujuan puasa adalah bertakwa. Tujuan puasa adalah bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa. Dan dikatakan oleh para ulama salaf, la'alla idza kanat minallahi fahiya wajibah. La'alla, jika itu berasal dari Allah, maka dia adalah wajib. Pada ayat surat Al-Baqarah ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Dan itu adalah ayat yang pertama yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Kemudian pada ayat Al-Baqarah 187 diakhiri dengan la'allahum yattaqun, agar mereka manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ayat-ayat puasa dan Ramadan itu dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187. Ayat-ayat ini menunjukkan diawali dengan la'allakum tattaqun dan diakhiri dengan la'allahum yattaqun, menunjukkan bahwasanya puasa adalah fungsi utamanya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa puasa fungsi utamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183, beliau mengatakan, fa inna as-siyama min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa termasuk sebab paling terbesar ketakwaan. Sesungguhnya puasa termasuk sebab paling terbesar ketakwaan. Nah, oleh karena itu orang puasa semestinya bertakwa. Puasa yang tidak bertakwa, maka itulah puasanya orang awam. Puasa yang tidak bertakwa sama dengan puasa orang awam. Dan puasa orang awam hanya dapat lapar dan haus. Ya, puasa orang awam hanya dapat lapar dan haus. Oleh karena itu kita harus mendudukkan kata takwa agar kita berpuasa tidak seperti puasanya orang awam. Kalau kita perhatikan
beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama tentang takwa, di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata tentang takwa, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Takwa adalah berusaha selalu mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan berusaha selalu mengingat Allah, tidak melupakan Allah, berusaha selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah. Itu takwa. Maka ketika kita katakan puasa, bertakwa adalah puasa orang yang bukan orang awam, yaitu puasa yang selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Puasa yang selalu berzikir kepada Allah, tidak lalai dari zikir. Puasa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu puasa orang yang bertakwa. Puasa yang menghantarkan kepada ketakwaan. Puasanya orang yang ahli puasa, bukan puasanya orang yang awam. Karena arti takwa tadi kata Abdullah bin Mas'ud, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Yaitu ditaati, tidak dimaksiati, diingat, tidak dilupakan, disyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak dikufuri. Ini adalah puasanya orang yang ahli puasa, bukan puasanya orang yang awam. Kemudian pengertian yang kedua dari takwa disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan syariat yang diturunkan, wal qana'atu minad dunya bil qalil, dan puas dengan pemberian Allah dari perkara dunia walau sedikit, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari meninggalkan dunia, yaitu untuk hari kematian. Ini puasa, ini adalah ketakwaan. Maka puasa orang awam adalah puasa yang tidak takut kepada Allah. Puasa yang beramal tidak dengan syariat. Puasa yang tidak puas dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Puasa yang tidak mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Puasa orang yang ahli puasa, bukan orang awam. Puasa yang dia senantiasa takut kepada Allah saat berpuasanya. Dan takut kepada Allah ada dua. Al-khawf wal khasyah. Khauf artinya perasaan takut kepada Allah. Karena Allah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah lebih tinggi daripada sekedar khauf. Khasyah adalah al-khawfu ma'al ma'rifah. Khasyah adalah rasa takut disertai pengenalan terhadap zat yang ditakuti, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa yang ahli, bukan yang awam, orang yang berpuasa saat berpuasa dia memiliki rasa takut kepada Allah. Takut bermaksiat. Takut dilihat sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dilihat perbuatan sia-sianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang ahli, bukan orang yang awam, adalah puasa orang yang beramal sesuai dengan syariat Islam.
beramal sesuai dengan syariat Islam. Puasa orang yang ahli bukan orang yang awam, puasa orang yang puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, pasti kamu menjadi manusia yang paling kaya. Dan di zaman-zaman sekarang, di zaman ditontonkannya sikap hedonis, di zaman dibuat persepsi orang sukses harus kaya, orang sukses adalah yang kaya, orang sukses adalah yang mempunyai outlet dari usaha sekian puluh, maka harus benar-benar dididik diri kita dan istri dan anak kita akan hal ini. Al-qana'atu minad dunya bil qalil. Puas dengan pemberian Allah dari dunia walau sedikit. Didik diri kita, anak-anak kita dengan hal itu. Istri kita dengan hal tersebut. Wal isti'dadu liyaumir rahim. Dan puasa yang bukan orang awam, puasa yang ahli adalah puasa untuk persiapan. Untuk kehidupan setelah kematian. Ini pengertian yang kedua dari takwa. Pengertian yang ketiga dari takwa dikatakan oleh seorang tabi'i besar, Al-Imam Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "At-taqwa alla yafqidaqallahu haitsu amarak wa la yaraka haitsu nahaka." Takwa adalah Allah tidak kehilanganmu saat Dia memerintahkan. Di mana ada perintah Allah, ada kamu di situ. Itu takwa. Dan Allah tidak melihatmu saat Dia melarangmu. Di mana ada larangan Allah, maka jangan sampai terlihat di situ oleh Allah. Itu takwa. Maka puasa orang yang ahli, bukan orang yang awam, adalah puasa yang apabila ada perintah Allah, dia sigap di situ. Apabila ada larangan Allah, dia hilang di situ, tidak ada. Itu puasa orang yang ahli, bukan puasa orang yang awam. Nah, silahkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita ambil pengertian yang komprehensif dari takwa, yang dengannya akhirnya kita akan berpuasa dengan puasa yang ahli, bukan puasa orang awam, maka kita ambil perkataan dari seorang tabi'i, Talq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, Talq bin Habib adalah seorang tabi'i, wafat pada tahun setelah 90 Hijriah. Beliau mengatakan, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata azabillah. Takwa adalah beramal dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Karena berharap pahala dari Allah. Dan meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah sesuai petunjuk Allah karena takut siksa Allah. Maka puasanya orang yang ahli, bukan puasanya orang yang awam, adalah puasa orang yang bertakwa. Yaitu puasa orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah. Dan saat mengerjakannya berharap pahala dari Allah. Dan dibarengi dengan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa orang yang ahli, yang menghasilkan takwa. Adapun puasa orang yang awam adalah puasa yang saat berpuasa
tidak mengerjakan ketaatan. Ataupun kalau mengerjakan ketaatan tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Kalaupun mengerjakan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau puasa yang tidak menjauhi maksiat, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasa orang awam. Puasa yang tidak beramal saat berpuasanya, kalaupun beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Puasa yang bermaksiat saat puasanya, puasa yang bermaksiat saat puasanya karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasanya orang awam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat akan puasanya orang awam ini. Puasa yang tidak beramal dan puasa yang bermaksiat. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash." Rubba adalah adatun tuqalu litakthir. Huruf yang diucapkan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan banyak. Kathiran ma, berapa banyak. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Dan kata-kata berapa banyak berarti sangat banyak. Dan berarti itu terjadi. Banyak orang-orang yang berpuasa. Makanya kalau seandainya kita berbicara tentang puasanya orang awam, ya weslah, pokoknya sudah puasa, nahan lapar, haus, selesai. Orang berbuka, kita ikut berbuka. Orang bersaur, kita ikut bersaur. Saat berpuasa masih mengerjakan hal-hal yang haram, maka ya urusan masing-masing. Yang penting gak ganggu orang. Itu adalah puasanya orang awam. Adapun puasanya orang yang ahli, bukan awam, maka kita akan bahas nanti. Nabi Muhammad SAW juga menyinggung, memberikan isyarat. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Artinya, bukanlah orang yang berpuasa menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya hakikat puasa sebenarnya adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish. Perkataan keji. Tutlaqu alal jima'. Kadang-kadang diucapkan berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan. Wa ala muqaddimatih, atau berkaitan diucapkan ada kaitannya dengan pendahuluan yang berkaitan dengan persetubuhan laki-laki dan perempuan. Wa ala dzikrihi minan nisa, atau ucapan yang berkaitan dengan perempuan. Segala macam yang berkaitan dengan perempuan, rafath. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga sudah mengingatkan akan ini, memberikan isyarat, hati-hati puasanya orang awam. Jangan sampai berpuasa puasanya orang awam. Seperti misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebagaimana perkataan ini dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Laisa as-siyamu minasy syarabi wat ta'ami wahdah, walakinnahu minal kadhibi wal batili wal laghwi. Bukanlah
berpuasa itu dari orang yang bukanlah berpuasa itu puasa yang menahan makan, minum semata. Tapi puasa adalah menahan dusta, perkataan-perkataan batil atau perbuatannya, atau perkataan dan perbuatan sia-sia. Ini sudah diberi isyarat oleh sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya juga perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib." Jika kamu berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta. Wal ma'tham, dan dari dosa. Lihat, ini puasanya orang yang ahli, bukan puasanya orang yang awam. Sudah diisyaratkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wada' adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumik. Hendaknya engkau penuh dengan kewibawaan, ketenangan pada hari berpuasa. Wibawa saat berpuasa. Penuh dengan ketenangan saat berpuasa. Yang biasa mungkin kita di luar puasa rancak mahalabiu, rancak ngobrol-ngobrol, ketawa, puasa. Pas ditakuni, kenapa pian, garing kah? Aku puasanya orang ahli. Nah, jangan puasanya orang awam. Ya. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dan hari berbukamu sama. Gak boleh. Saat seorang puasa terutama di bulan Ramadan dengan saat orang di luar Ramadan harus berbeda. Tidak boleh sama saat berpuasa. Terutama kita di zaman yang banyak sekali yang melalaikan. Banyak sekali melalaikan. Media sosial. Dari mulai YouTube-nya, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, banyak sekali melalaikan. Dan sebagian orang kadang heran. Kalau orang baca Quran, itu ngantuknya lakas benar. A'udzubillahi minasyaitonir. Hanya a'udzubillah, ngantuk. Tapi ketika dia, bahkan kalau seandainya dia baca Quran tuh, kadang-kadang hurufnya kedua, mata habang, ya. Tetapi ketika dia murajaah Instagram, short di YouTube, reels di Instagram, kemudian video-video pendek di Facebook, kemudian macam-macam. Janak matanya. Terang matanya. Itu benar-benar bisikan syaitan. Maka hati-hati di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai yang sudah ngaji, apalagi yang memberi pengajian, menjadi puasanya orang awam. Dan jika tidak sanggup, tidak ada lain kecuali putuskan. Sama seperti yang ulun sering singgung. Seorang laki-laki ketika memang tidak ingin menikahi seorang perempuan, maka tidak ada kata lain, putuskan. Benar-benar putus karena Allah. Karena kita tidak boleh main taruhan dengan iman kita. Terutama di dalam bulan Ramadan. Terutama nanti bulan Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Makanya orang sering katakan kepada kai-kai yang umurnya 60-an lebih, mungkin handphonenya masih handphone yang tidak pintar, yang kalau kucing ditawak mati kucingnya,
maka bersyukurlah pian. Jangan hendak beralih dari handphone itu. Kami ini kalau seandainya tidak keperluan untuk dakwah, itu pun alasan dicari-cari sebenarnya. Sebenarnya pengen seperti itu. Wallahi pahala berkurang hari demi hari. Hafalan Al-Quran berkurang hari demi hari. Ulun ingat dulu ketika di Australia. Nah ini gaya-gaya orang kajian umum nih. Bekesah, rame. Gaya-gaya kajian orang umum. Tapi gak ilmiah. Ya, itu tidak ilmiah. Jadi pian-pian yang terutama yang baru ngaji di Masjid Imam Syafi'i, ingat baik-baik. Masjid Imam Syafi'i itu ngajinya ilmiah. Ya mas. Hati-hati, mana pengurusnya? Pengurusnya aja kada hadir. Ya, ilmiah. Pengajian di Masjid Imam Syafi'i itu ilmiah. Oh ingat dulu waktu di Australia. Kan kamar nih, masjid. Kamarnya di dalam persis seperti ini, masjid. Diajak oleh panitia, ayo Ustaz jalan-jalan. Saya datang ke sini pengajian. Habis itu hari terakhir, Ustadz ini hari terakhir, pian harus mencari hadiah buat keluarga. Baik. Tapi Ustadz hati-hati, kita akan ke pasar. Ini musim panas, summer. Pian nunduk saya jalan. Nunduk itu pun masih 50-50. 50-50%. Emang kenapa? Kalau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, hilang hafalan pian. Lah, antum gak nunduk. Kami tidak punya hafalan. Nah ini model-model pengajian umumnya begini nih. Ya, buat orang ketawa, enak, rame. Kalau ilmiah, biasanya banyak ngantuk. Karena dia benar-benar ilmiah. Saya ingin membuktikan pada panitia, ya jangan terulang, jangan jalan mundur. Kalian Masjid Imam Syafi'i, masjid pelopor dakwah salaf, dakwah sunnah di Kalimantan Selatan, harus benar-benar ilmiah. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai Australia loh. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati berpuasa di zaman sekarang. Bahkan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Sa'ib rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau berkata, "Kana ashabuna yaqulun ahwanu siyam tarku ta'ami wasyarab." Atha bin Sa'ib mengatakan, para tabi'in, kawan-kawan kami, para tabi'in muda, para tabi'in kecil. Para tabi'in kecil itu orangnya masih muda bertemu dengan pemuda-pemuda dari para sahabat. Itu para tabi'in kecil. Mereka mengatakan bahwa puasa paling rendah adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum. Baik. Sekarang bagaimana puasa paling rendah itu? Puasanya orang awam. Gambarannya sudah didapatkan mungkin. Itu puasanya orang yang tidak banyak amal, bahkan bermaksiat. Itu adalah konklusi, ringkasan dari puasanya orang awam. Puasa tidak banyak amal, gak banyak menghasilkan amal-amal, dan banyak menghasilkan maksiat. Pada malam ini karena waktu, ulun ingin mengambil tentang puasa yang banyak maksiat. Maksiat-maksiat apa saja yang sangat terlarang saat berpuasa. Ya, maksiat apa saja yang sangat terlarang berpuasa. Adapun nanti puasa yang banyak amal, ibadah, maka silahkan ambil ustadz yang lain
cari amalan inti Ramadan apa saja. Amalan inti Ramadan apa saja. Ini masih ada waktu nih. Hari Rabu, Kamis, Jumat masih ada waktu. Cari amalan inti Ramadan apa saja. Saya akan fokus kepada puasa yang banyak maksiat. Apa saja maksiat-maksiat yang sangat ditekan, sangat terlarang saat berpuasa. Yang pertama adalah dusta. Dan segala macam yang menjuruskan kepada kedustaan. Baik ucapan atau perbuatan. Ucapan seperti berkata dusta, bersaksi palsu. Perbuatan seperti, atau bersumpah palsu maksud saya. Perbuatan seperti perbuatan-perbuatan yang mencondong kepada kedustaan. Menipu, memalsukan, memarkup, ya, mengurangi takaran timbangan, dan segala macam yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Maka ini sangat terlarang saat berpuasa. Kalau dikerjakan juga, maka tadi menjadi puasanya orang awam. Puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak mempunyai sebuah keperluan untuk orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Gak manfaat dia puasa. Meninggalkan makan, minum yang halal-halal. Jadi puasa itu kan sebenarnya meninggalkan yang halal. Makan halal, minum halal, bersetubuh halal, kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak manfaat kalau seandainya dia berdusta. Siapa yang meninggalkan yang halal tetapi kemudian mengerjakan yang haram, ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah, amalan wajib ditinggalkan. Tarawih semalaman suntuk, subuhnya kada. Nah ini gak manfaat. Makanya puasanya seperti lapar, hanya mendapatkan lapar dan haus. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Menjelaskan akal ini. Karena ada orang bertanya, mengapa ya orang berpuasa? Puasa itu kan ibadah. Dia menahan makan dan minum, bagaimanapun dia ibadah. Semaksiat apapun, tapi kan dia sedang beribadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rahasianya adalah, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, wasirru hadha anna at-taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Rahasianya adalah mengapa puasa-puasa hanya dapat lapar dan haus, enggak ada pahala, enggak ada pahala loh Pak. Enggak ada pahala, nol pahalanya. Nol, hati-hati nih. Nol. Ya. Makanya kan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Saat berbuka karena sedang mendapatkan makanan dan minuman. Dan saat di hari kiamat karena ada pahalanya. Ini nol pahalanya. Apa rahasianya? Bahwa orang yang meninggalkan yang halal demi puasa, tidak sempurna amalan ini kecuali dia meninggalkan yang haram. Paham nih? Kecuali dia meninggalkan yang haram. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan yang halal, ini seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Nah ini, hati-hati.
dusta dan segala macam bentuk kedustaan, terutama para pedagang. Ulun sumpah aja nah demi Allah, modalin terdapat nih. Ini orang cak panah tuh pedagang. Dan itu haram, dosa besar. Pedagang hati-hati. Pasar Hanyar, pasar Sudi Mampir, pasar-pasar, ya hati-hati. Yang bersumpah demi terjualnya barang itu dosa besar. La taj'alillah bidha'atan lak. Jangan jadikan Allah sebagai barang daganganmu. Hati-hati itu. Gak boleh. Ya, apalagi di yang bersumpah saja, bujur, sumpahnya bujur, kada salah. Maksudnya demi Allah ini modalnya kada sampai, bujur sidin sumpahnya, jujur dia. Itu saja nggak boleh, apalagi sampai dusta. Dosa besar, lebih besar lagi kalau dusta. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, al-halifu munafiqatun atau manfaqatun lil sila'i wa mamhaqatun lil barakah. Sumpah itu menjualkan barang jadi laris gara-gara sumpah, tetapi menghancurkan berkah dalam jual beli. Hati-hati itu. Ya, ini para pedagang, dagang mulai rame nih. Ulun aja membantu para pedagang. Yang jualan kurma silahkan di Instagram ulun tuh. Sakanya banyak orang jualan. Ya, banyak orang jualan, alhamdulillah. Baik. Yang kedua, maksiat yang sangat terlarang saat berpuasa adalah perbuatan dan perkataan sia-sia. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum. Sesungguhnya hakikat puasa hanyalah menahan dari perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia seperti apa? Ghibah. Saya akan bacakan pengertian ghibah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan baik-baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari berkata, wa qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, haddul ghibati an tadhkura akhaka bima yakrahu law balagha. Yang artinya batasan ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu kalau kabar yang kamu ucapkan tadi sampai kepada saudaramu dia tidak suka. Itu ghibah. Kalau kita berkisah-kisah tentang saudara kita dan kalau kisah kita itu sampai kepada saudara kita, maka dia benci. Itu namanya apa? Ghibah. Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits beliau berkata, al-ghibatu an tadhkura al-insanu fi ghaibatihi bisu wa in kana fihi. Ghibah adalah menyebutkan seseorang di belakangnya sesuatu yang buruk meskipun benar adanya. Meskipun benar adanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar mengikuti perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau menambahkan, dzikrul mar'i bima yakrahuhu sawa'un kana dzalika fi badani khas au fi dinihi au dunyahu au nafsihi au khalqihi au khuluqihi. Seseorang menyebutkan orang lain dengan yang dibenci oleh orang lain tersebut, baik yang berkaitan dengan jasmaninya, badannya, atau agamanya, atau dunianya, atau dirinya, atau akhlaknya, atau sifat tubuhnya. Ini adalah ghibah. Dan ini perkataan sia-sia yang menghancurkan pahala puasa. Bahkan, perhatikan, bahkan para ulama dari mulai semenjak dahulu berpendapat, sebagiannya berpendapat bahwa ghibah membatalkan puasa. Coba bayangkan. Lihat, perhatikan baik-baik
Hafsah bintu Sirin rahimahullah. Beliau termasuk daripada ulama wanita di zaman tabi'in. Beliau mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng. Man lam yakhliqha sahibuha. Selama yang berpuasa tidak menghancurkan bentengnya. Wa kharquha al-ghibah. Dan penghancuran benteng puasa adalah ghibah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Al-ghibatu tadurru bis-siyam. Ghibah membahayakan puasa. Apalagi yang dighibah ustadz yang mengajarinya. Wah, itu parah. Ya. Yang dighibah rahim-rahimnya. Wah, lebih parah. Yang dighibah tetangganya. Parah. Waqad hukiya an Aisyah. Dan ghibah ini dihikayatkan dari Aisyah bisa membahayakan puasa. Wabihi qala Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, innal ghibah tufattirus sha'im. Ghibah membatalkan orang yang berpuasa. Batal puasanya. Wa tujibu alaihi qada'u dzalikal yaum, dan wajib mengqadha pada hari yang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa ghibah tidak membatalkan puasa. Tetapi mengurangi pahala berpuasa. Sehingga puasanya hanya seperti puasa orang awam. Ini ghibah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu masuk ke dalam perkataan sia-sia. Termasuk di dalamnya perkataan sia-sia adalah mengadu domba, disebut dengan namimah. Naqlu kalamil insan ila ghairihi liyufsida bainahuma. Memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan keduanya. Itu namanya namimah. Dan ini membahayakan pahala puasa. Membahayakan pahala puasa. Termasuk daripada perkataan sia-sia dan perbuatan sia-sia, nyanyian dan musik. Alhamdulillah. Tahun ini belum terdengar lagi nyanyian religi. Dulu di mana-mana, di Indo, di Alpa, Masya Allah. Masuk ke tempat apapun ada nyanyian tuh. Nang menyanyi bibinian. Sampai masjid menyetelnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini benar-benar sebuah kebodohan yang tersebar di tengah kaum muslimin. Masjid-masjid menyetel musik dengan dalih itu adalah lagu kasedah. Haram hukumnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ghibah, kemudian namimah, nyanyian dan musik. Ini termasuk daripada perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Yang lebih ironis sekali lagi, dulu sebelum terjadi pandemi, sering banyak terjadi. Gebyar Ramadan. 5 menit ustadz ceramah, setengah jam penyanyi dangdut. Dalam satu panggung. Gimana ustadz ceramahnya itu narik hati orang gimana? Ya. 5 menit diucapkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setengah jam penyanyi dangdut. Perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu harus diingatkan. Tidak boleh tidak. Kita tidak ingin seperti kaum Yahudi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam gara-gara mereka tidak mengingkari perbuatan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Harus diingkari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian yang ketiga,
perbuatan yang berkaitan dengan kata fahisyah. Perbuatan atau ucapan. Fahisyah adalah perbuatan atau ucapan yang kotor, keji, porno, berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan, atau berkaitan dengan muqaddimah yang menuju kepada hubungan laki-laki dan perempuan, atau berkaitan dengan seluruh yang berkaitan dengan perempuan bagi laki-laki, dan seluruh yang berkaitan dengan laki-laki bagi perempuan. Entah membicarakan bulu matanya lentik, bulu matanya lentik, matanya indah, atau apapun yang berkaitan dengan syahwat, maka dijauhi saat berpuasa. Ya, hati-hati yang mempunyai media sosial. Makanya saya katakan kai-kai ulun ini bersyukur pian kada beisi media sosial, atau pian beisi media sosial. Bersyukur benar. Ya. Dan saya sering mengatakan bagi para orang tua, saya nasihatkan, terutama orang tua yang anak-anaknya nyantri, wallahi demi Allah, Anda akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat ketika anak-anak Anda di pesantren dididik dengan sedemikian rupa untuk mengatur waktunya, beribadah kepada Allah dengan giat, tetapi di rumah dirusak oleh orang tuanya. Dibiarkan dari mulai pagi sampai sore nonton. Dan itu benar-benar merusak. Kami merasakan di pesantren. Benar-benar merusak. Hati-hati jadi orang tua penipu di hari kiamat. Ya, terutama dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai merusak santri-santri yang pulang liburan dengan dalih tidak tega. Dan bersyukurlah Anda sebagai orang tua yang sampai saat sekarang belum membelikan handphone pribadi untuk anaknya. Belum mengizinkan untuk anaknya mempunyai akun media sosial baik apapun. Belum bisa membuat vlog. Hey guys, bersyukurlah pada Allah. Mungkin perkataan ini asing di zaman sekarang. Tetapi yang asing itulah yang baik. Kemudian yang keempat. Yaitu dosa-dosa yang membuat puasa kita menjadi awam. Bukan ahli. Itu perkataan yang kasar, perkataan yang mengandung perkelahian, bertengkar, berseteru, mencaci, mencela, menghina, melaknat, mengangkat suara. Maka jauhi ini dalam bulan Ramadan. Apalagi termasuk ucapan adalah komentar-komentar di dunia media sosial. Termasuk ucapan. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath. Rafath sudah kita jelaskan tadi, perkataan keji kotor yang berkaitan dengan syahwat. Wala yaskhab, dan tidak sakhab. Sakhab adalah raf'us saut fis sira', yaitu mengangkat suara sambil bertengkar. Namanya yaskhab. Kata kasar, kotor. Maka ini adalah dosa-dosa yang membuat pahala berkurang dan membuat puasanya menjadi puasa orang awam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini yang kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.